Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Budiarso dari SMK Negeri 1 Pekalongan akan memberikan video pembelajaran untuk perawatan kendaraan pada sistem injeksi EV, terutama pada pembacaan scanner untuk mengetahui trouble pada kendaraan. Pertama-tama kita akan dibantu oleh Mas Aji dan Mas Indra untuk pemasangan dari fender cover. Ya, silakan Mas Aji. Ya. Dibuka kendaraannya untuk pemasangan fender cover. Ya, untuk membuka kendaraan ada handle, ya, handle cap, silakan dibuka. Handle cap ada di bawah setir, ya. Setelah handle cap dibuka dengan meraba, ya, sehingga kita tahu ini. Nah, kap dibuka, penyangga kita pasang pada tempatnya. Setelah penyangga kita pasang, fender cover kita pasang. Untuk yang pendek dipasang pada sebelah samping, dibantu oleh Mas Indra, ya. Untuk yang fender cover panjang dipasang di depan. Ya. Untuk pemasangan fender cover disesuaikan dengan posisi, ya, untuk memudahkan pemasangan, ya, sehingga tidak kesulitan nanti kita pada saat mengikatkan pengikatnya atau talinya. Ya. Untuk fender samping kita juga pasang. Ya. Setelah fender cover kita pasang, maka kita menyiapkan scanner dengan memasang Bluetooth dari scanner. Ya, kita pasang pada posisi di bawah setir. Ada soket untuk Bluetooth. Soket untuk Bluetooth ada di bawah setir. Ya. Setelah Bluetooth terpasang dan aktif, kita ambil scanner. Ya. Kita ambil scanner. Ya. Kemudian kita nyalakan power. Power ada di pojok atas. Ini ada tombol power. Setelah tombol power nyala, ada simbol lambang. Ya. Kita pencet Asia, kemudian merek Suzuki, konfirmasi. Karena ini manual, pencet manual, tekan manual, Mas. Tadi udah, Pak. Manual. Tadi udah. Jepang marketnya, ya. Di sini ada engine control modul ECM, ya. Tunggu untuk bootingnya, ya. Untuk menghapus data kita pakai clear kode. Konfirmasi yes, data akan terhapus. Kemudian untuk mencari trouble, misalnya kita ada trouble di IAT, misalnya kita mencoba mencari trouble di IAT, ya, kita trouble di sini untuk mencari apakah terbaca atau tidak, di read file kode ditekan, akan terbaca intake air temperatur sensor. Maka jika trouble itu terbaca, kita cari sensor IAT. Ya. Sensor IAT kita cari. Oh, ternyata terlepas. Kita pasang terlebih dahulu. Ya. Setelah terpasang, kita mencoba untuk membaca di scan. Ya. Ya bisa. Deket ya.
Ya, pada kode karena tadi sudah diatasi trouble-nya, maka IAT yang terbaca tadi sudah hilang, ya, sudah terservis atau sudah tidak ada trouble, tidak ada masalah. Ya, kita kembali. Langkah berikutnya kita ingin mencari data streamnya. Data stream kita klik, ya. Kebetulan di sini ada permasalahan putaran mesin, temperatur mesin, durasi atau injeksi, dan timing injection. Maka kita cari. Di sini ada beberapa kolom, kita cari. Misalnya temperatur, ECT, kemudian engine speed, putaran mesin, kemudian durasi dan timing. Nah, kemudian konfirmasi akan keluar. Di sini suhunya ECT adalah 90 derajat Celcius. Untuk RPM-nya adalah 600 sampai 700, ya. Karena di sini berubah-ubah, kita ambil data rata-rata atau ranknya. Ya, kemudian kita tuliskan ke data, ya. Setelah semuanya data kita tuliskan, ya. Ini untuk ignition advance-nya adalah 2, untuk injeksi pulse-nya adalah 2,24. Kita tuliskan pada datanya. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk putaran mesinnya adalah 920 RPM. Ini temperatur, Mas. Oke. Untuk durasinya, ya, ini data sudah ada, ya. Ya, kemudian langkah berikutnya, karena kita sudah mencatat, ya, di sini mencatat data hasil pemeriksaan pada report sheet, ya, sudah dicatat, ya. Baik, ya, kita kembali back, ya, kita kembali back untuk mengembalikan posisi dari scan. Ya, kita kembali lagi back, kembali lagi back. Ya. Kita ulang untuk pembacaan dari skala scanner, ya. Kita mulai dari simbol Asia, kemudian merek mobil Suzuki, kita konfirmasi, ya. Kita tunggu, ya, karena mobilnya ini manual, kita select manual, ya. Jepang market, kemudian engine control modul, ya. Oke, ya, misalnya kita mau menghapus data, kita pakai clear kode, ya. Misalnya kita mau mencari data stream, ya. Di sini misalnya kita ingin mencari berapa tegangan baterai, dicari, dan berapa temperatur baterai. Ya, temperatur baterai. Baterai full. Kita konfirmasi. Scan akan membaca temperatur baterai adalah 35 derajat Celcius, kemudian baterai voltage adalah 12,84 volt. Ya, ini misalnya kita contohkan kalau kita ingin mencari berapa temperatur baterainya dan tegangan baterainya. Setelah didapat data, kita back. Misalnya kita ingin mencari trouble pada kendaraan. Ya, misalnya kendaraan ini ada trouble atau tidak. Kita pakai red kode. Ya. Ternyata kendaraan R3 ini sehat, tidak bermasalah. Terbukti dengan di sini tidak ditemukannya ada trouble atau permasalahannya. Kita back, ya. Kita back kembali, ya. Oke, kita back lagi, kita back lagi, ya. Untuk mematikan power kita tekan, ya. Karena sudah selesai, power kita selesaikan, ya. Kemudian power off kita nonaktifkan, ya. Setelah perawatan ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah melepas fender cover.
Fender floater kita lepas dulu. Biasanya dijokutnya Pak. Bentar. Fender cover kita lepas. Kita taruh fender cover pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian kita ambil Bluetooth dari scan tersebut. Ya. Oke, di sini indikator engine tidak menyala, ya. Indikator engine sudah tidak menyala, menandakan bahwa mobil R3 ini sudah normal, ya. Tidak ada cek engine yang menyala. Di sini ada indikator rem parkir, ada indikator pintu ini yang berkedip, kemudian ada indikator sabuk yang berkedip-kedip juga, ya. Cek engine sudah tidak menyala. Kemudian langkah terakhir kita menutup kap kendaraan. Kap kendaraan kita tutup. Kemudian kita bersihkan kendaraan, ya, dengan lap. Barangkali ada sisa-sisa minyak, ya, kita bersihkan. Ya. Setelah kendaraan kita bersihkan, kita tata kembali alat, letakkan pada Bluetooth, kita masukkan. Kemudian kita taruh ke rak, ada kaditul. Peralatan kita tata kembali, kita masukkan. Setiap kita selesai melaksanakan praktek, maka peralatan kita rapikan, kita bersihkan, kemudian kita tempatkan pada kaditul yang sudah tersedia. Ya, untuk multitester pada alat-alat ukur, kemudian untuk hand tool juga pada alat-alat ukur. Kita lakukan pengecekan alat, ya. Alat kita cek semuanya dalam kondisi bersih, rapi, tidak ada yang kurang. Barangkali ada yang kurang, ada yang hilang. Penguncinya di ya. Ya, sudah, semuanya sudah. Ya. Terima kasih.
langkah untuk perawatan kendaraan injeksi sudah kita laksanakan. Terima kasih. Saya Arif Budiarso dibantu Mas Indra dan Mas Edi dari 12 TKR 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Budiarso dari SMK Negeri 1 Tarukan akan memberikan video pembelajaran untuk perawatan kendaraan pada sistem injeksi EV, terutama pada pembacaan scanner untuk mengetahui trouble pada kendaraan. Pertama-tama kita akan dibantu oleh Mas Aji dan Mas Indra untuk pemasangan dari fender cover. Ya, silakan Mas Aji. Ya, dibuka kendaraannya untuk pemasangan fender cover. Ya, untuk membuka kendaraan ada handle, ya, handle cap. Silakan dibuka. Handle cap ada di bawah setir, ya. Setelah handle cap dibuka dengan meraba, ya, sehingga kita tahu ini. Nah, cap dibuka, penyangga kita pasang pada tempatnya. Setelah penyangga kita pasang, fender cover kita pasang. Untuk yang pendek dipasang pada sebelah samping dibantu oleh Mas Indra, ya. Untuk yang fender cover panjang dipasang di depan, ya. Untuk pemasangan fender cover disesuaikan dengan posisi, ya, untuk memudahkan pemasangan, ya, sehingga tidak kesulitan nanti kita pada saat mengikatkan pengikatnya atau talinya, ya. Untuk fender samping kita juga pasang, ya. Setelah fender cover kita pasang, maka kita menyiapkan scanner dengan memasang Bluetooth dari scanner. Ya, kita pasang pada posisi di bawah setir. Ada soket untuk Bluetooth. Soket untuk Bluetooth ada di bawah setir, ya. Setelah Bluetooth terpasang dan aktif, kita ambil scanner, ya. Kita ambil scanner, ya. Kemudian kita nyalakan power ada di pojok atas. Ini ada tombol power. Setelah tombol power nyala, ada simbol lambang, ya. Kita pencet Asia, kemudian merek Suzuki, konfirmasi. Karena ini manual, pencet manual, tekan manual, Mas. Tadi udah, Pak. Manual. Tadi udah. Jepang marketnya, ya. Di sini ada engine control module ECM, ya. Tunggu untuk bootingnya, ya. Untuk menghapus data kita pakai clear kode, konfirmasi yes, data akan terhapus. Kemudian untuk mencari trouble, misalnya kita ada trouble di IAT, misalnya kita mencoba mencari trouble di IAT, ya, kita trouble di sini untuk mencari apakah terbaca atau tidak, di read file kode ditekan, akan terbaca intake air temperatur sensor. Maka jika trouble itu terbaca, kita cari sensor IAT, ya. Sensor IAT kita cari, oh ternyata terlepas, kita pasang terlebih dahulu, ya.
Setelah terpasang, kita mencoba untuk membaca di scan. Ya. Ya bisa. Ya, pada kode karena tadi sudah diatasi trouble-nya, maka IAT yang terbaca tadi sudah hilang. Ya, sudah terservis atau sudah tidak ada trouble, tidak ada masalah. Ya, kita kembali. Langkah berikutnya kita ingin mencari data streamnya. Data stream kita klik. Ya, kebetulan di sini ada permasalahan putaran mesin, temperatur mesin, durasi atau injeksi, dan timing injection. Maka kita cari. Di sini ada beberapa kolom, kita cari. Misalnya temperatur ECT, kemudian engine speed, putaran mesin, kemudian durasi dan timing. Nah, kemudian konfirmasi akan keluar. Di sini suhunya ECT adalah 90 derajat Celcius. Untuk RPM-nya adalah 600 sampai 700 ya. Karena di sini berubah-ubah, kita ambil data rata-rata atau ranknya. Ya, kemudian kita tuliskan ke data ya. Setelah semuanya data kita tuliskan ya. Ini untuk ignition advance-nya adalah 2, untuk injeksi pulse-nya adalah 2,24. Kita tuliskan pada datanya. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk putaran mesinnya adalah 920 rpm. Ini temperatur, Mas. Oke. Untuk durasinya ya, ini data sudah ada ya. Ya, kemudian langkah berikutnya, karena kita sudah mencatat ya, di sini mencatat data hasil pemeriksaan pada report sheet ya, sudah dicatat ya. Oke. Ya, kita kembali back ya, kita kembali back untuk mengembalikan posisi dari scan ya. Kita kembali lagi back kembali lagi back ya. Oh, kita ulang untuk pembacaan dari skala scanner ya. Kita mulai dari simbol Asia, kemudian merek mobil Suzuki, kita konfirmasi ya, kita tunggu ya. Karena mobilnya ini manual, kita select manual ya. Jepang market, kemudian engine control modul ya. Oke ya, misalnya kita mau menghapus data, kita pakai clear kode ya. Misalnya kita mau mencari data stream ya. Di sini misalnya kita ingin mencari berapa tegangan baterai, dicari, dan berapa temperatur baterai. Ya, temperatur baterai. Baterai full. Kita konfirmasi. Scan akan membaca temperatur baterai adalah 35 derajat Celcius, kemudian baterai voltage adalah 12,84 volt. Ya, ini misalnya kita contohkan kalau kita ingin mencari berapa temperatur baterainya dan tegangan baterainya. Setelah didapat data, kita back. Misalnya kita ingin mencari trouble pada kendaraan. Ya, misalnya kendaraan ini ada trouble atau tidak. Kita pakai red kode. Ya. Ternyata kendaraan R3 ini sehat, tidak bermasalah. Terbukti dengan di sini tidak ditemukannya ada trouble atau permasalahannya. Kita back ya. Kita back kembali ya. Oke, kita back lagi kita back lagi ya. Untuk mematikan power
kita tekan ya, karena sudah selesai. Power kita tekan ya, kemudian power off kita nonaktifkan ya. Setelah perawatan ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah melepas fender cover. Fender cover kita lepas dulu. Bentar. Fender cover kita lepas. Kita taruh fender cover pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian kita ambil Bluetooth dari scan tersebut ya. Oke, di sini indikator engine tidak menyala ya. Indikator engine sudah tidak menyala, menandakan bahwa mobil R3 ini sudah normal ya. Tidak ada cek engine yang menyala. Di sini ada indikator rem parkir, ada indikator pintu ini yang berkedip, kemudian ada indikator sabuk yang berkedip-kedip juga ya. Cek engine sudah tidak menyala. Kemudian langkah terakhir kita menutup kap kendaraan. Kap kendaraan kita tutup. Kemudian kita bersihkan kendaraan ya dengan lap. Barangkali ada sisa-sisa minyak ya, kita bersihkan ya. Setelah kendaraan kita bersihkan, kita tata kembali alat, letakkan pada Bluetooth, kita masukkan, kemudian kita taruh kerak pada kaditul. Peralatan kita tata kembali, kita masukkan. Setiap kita selesai melaksanakan praktek, maka peralatan kita rapikan, kita bersihkan, kemudian kita tempatkan pada kaditul yang sudah tersedia ya. Untuk multitester pada alat-alat ukur, kemudian untuk hand tool juga pada alat-alat ukur. Kita lakukan pengecekan alat ya. Alat kita cek semuanya dalam kondisi bersih, rapi, tidak ada yang kurang. Barangkali ada yang kurang, ada yang hilang.
penguncinya di kan. Ya. Ya, sudah, semuanya sudah. Ya. Terima kasih. Langkah untuk perawatan kendaraan injeksi sudah kita laksanakan. Terima kasih. Saya Arif Budiarso dibantu Mas Indra dan Mas Edi dari 12 TKR 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peralatan yang dipakai untuk tune up EV atau tune up injeksi, yang pertama ada scanner ya, terdiri dari satu set scan, ada Bluetooth, ada scan-nya, kemudian ada kabel soket ya. Soket-soketnya ini terdiri dari beberapa macam ya, karena ada jenis-jenisnya, ada yang nomor 41, 21, 27, tergantung dari jenis kendaraan yang akan kita pakai. Jika kita memakai kabel soket ya, jika kita memakai kabel soket, maka yang dipilih adalah soket yang sesuai dengan kendaraan yang akan kita pakai. Kemudian ada tes dari scan-nya sendiri, kemudian ada soket-soketnya ya. Ini ada nomornya di situ ya. Kemudian ada Bluetooth-nya. Ini untuk Bluetooth ya. Kemudian untuk peralatan yang lain ada hand tool. Di sini ada hand tool. Ada beberapa set hand tool ya, kunci soket yang sering digunakan ya. Biasanya untuk tune up kendaraan ya. Ini untuk resetnya, kemudian tuas penerusnya, kemudian ini ada mata soketnya, kemudian ini universal, ini untuk ukuran kecil ya. Kemudian hand tool yang lain adalah obeng, ada obeng plus berbagai macam ukuran ya. Kemudian ada kunci bintang, kunci L ya. Kemudian ada obeng negatif atau screwdriver ya. Ini obeng negatif, obeng positif. Kemudian ini macam-macam dari L bintang. Kemudian peralatan yang berikutnya adalah hand tool yang kedua adalah ada tang, baik tang lancip, tang potong, kemudian tang betet ya. Kemudian ada snap ring ya. Snap ring macam-macam, ada yang lancip ya. Kemudian ada yang untuk melepas dan untuk yang memasang. Kalau ini untuk melepas ya. Kalau yang ini untuk memasang. Karena ada yang in dan ada yang X, ada yang keluar dan ada yang masuk ya. Ini. Kemudian ada beberapa cun atau paku ya. Ada untuk cunnya ini, untuk penguncinya. Misalnya ini ada skrup dan seterusnya. Peralatan yang lain ada satu set kunci pas. Ini kunci kombinasi pas ya. Kemudian ada L juga, kemudian ini L-nya adalah L bintang ya. Dilihat dari ujungnya. Kemudian ada macam-macam kombinasi ya. Ini ujung dari macam-macam kombinasi skrunya ya. Ada yang besar, ada yang kecil, satu set. Kemudian ada pembuka. Ini jenisnya untuk pembuka filter olinya adalah mangkok ya. Kemudian ini untuk resetnya. Kemudian ada filter oli, ada multitester ya. Kemudian di sini ada digital baterai tester ya, untuk mengetes tegangan. Kemudian current, kapasitas, dropnya, kemudian untuk mengetahui pengisian. Kemudian ada fender cover. Kemudian ada hidrometer. Itu beberapa peralatan dari tune up. Kemudian kita untuk mengenal sensor ya, untuk mengenal sensor. Di sini ada sensor IAT, intake air temperatur, kemudian ada ISC, kemudian ada
MAP, manifold air pressure. Kemudian di sini ada aktuator di sini ada koil dan ada injektor. Ini injektor ya. Ini injektor ya. Ini filter udara, kemudian ini reservoir, radiator. Kemudian ketika kita disuruh untuk menunjukkan mana aktuator ini aktuator. Koil dan injektor termasuk aktuator. Sensor, mana sensor? IAT, kemudian ISC, kemudian MAP ya. Ini. Kemudian di kendaraan R3 IAT-nya ada di intake ya, ada di intake ya. Kemudian ini aktuatornya injektor ini ya. Untuk sensor-sensornya ya. Oke. Kemudian pada saat kita melakukan perawatan, kita juga perlu melakukan pengecekan oli. Nah, untuk pengecekan oli kita tarik stick oli ya. Kemudian kita bersihkan. Di sini nanti akan terlihat 2 titik ya, ada 2 titik. Titik yang bawah itu adalah untuk low, titik atas berarti up. Jika oli berada di bawah, titik bawah, berarti dia kurang. Tapi jika dia berada di atasnya titik upper, berarti dia berlebihan ya. Untuk pengisian oli kita harus sesuai dengan petunjuk dari stick olinya ini. Kemudian di sini ada lubang untuk memasukkan oli baru ya. Ini tutup olinya, ada simbol caretnya ya. Ini caret tetesan oli, ada simbolnya. Ini tutup oli ya. Nanti kita masukkan oli baru di sini ya. Kemudian untuk pengecekan yang lain ya, untuk pengecekan tegangan baterai pada saat kita melakukan tune up, untuk melakukan pengecekan tegangan baterai, kemudian kapasitas baterai, pengisian baterai, dan drop baterai. Pada saat kita mengecek kendaraan EV, jika kendaraan itu tidak bisa di starter, maka dimungkinkan relay ST maupun fuse ST dalam kondisi yang bermasalah. Kita cari di tabel pada tutup fuse. Di sini ada kode ST ya, ada kode ST. Kode ST ini bisa dilihat. Oh, ini posisinya ada di 2 dari bawah. Berarti posisinya di sini 2 dari bawah, 1, 2. Nah, ini relay ST ya, 2 dari bawah. Berdasarkan petunjuk pada rumah fuse ST ya. Jika kendaraan itu bisa distarter tetapi tidak hidup mesinnya, kemungkinan ada trouble di fuse EV. Kita lihat fuse EV ya. Fuse EV yang bertuliskan EV atau IG ya. Maka kendaraan itu tidak bisa nyala, padahal starter bisa hidup. Starternya bunyi tetapi engine tidak hidup, mesin tidak hidup, maka kemungkinan fuse IG maupun fuse EV bermasalah. Berdasarkan rumah fuse, posisinya ada di sini ya. Kita cabut, kemudian kita cek, kemudian kita cek ya, dengan klipnya kita cabut, misalnya fuse-nya yang bermasalah, butuh kesabaran ya. Setelah kita cabut, nanti kita cek ya. Oke, karena ini tangan saya kena oli, agak licin ya. Ini untuk posisi fuse ya. Kita cek, jika fuse-nya dalam kondisi baik,
ya. Langkah berikutnya adalah dicek relaynya. Relay di sini relay dari ST ya, relay dari ST maupun relay dari FI. Ya, dicari posisi relaynya. Nah, setelah relaynya sudah ketemu, ya IG di sini adalah 50 ampere, maka kita cek juga. Misalnya kita mengecek relay, ya, dari beberapa kejadian relay ini biasanya ada yang terputus. Kita menggunakan multitester, ya, kita menggunakan multitester. Kita menggunakan multitester. Multitester kita kalibrasi. Multitester kita selektor, kita arahkan ke kali 1. Kita kalibrasi. Kita kalibrasi sebentar. Ya. Oke, setelah dikalibrasi, oke, sudah 0. Baru kita lakukan pengukuran. Ya, tempelkan 2 kaki ini, satunya dapat, ya. Jika jarum ini bergerak, maka relay dalam kondisi baik, ya. Ini untuk mencari kontinuitas dari lilitan relaynya. Kalau kita ingin mencari saklarnya ini terhubung atau tidak, maka kaki saklar ini mendapat positif, kaki relay ini mendapatkan negatif, sehingga nanti pada saat kita ukur, kita posisikan pada 50, ya. Kemudian kita hubungkan 2 kabel, satunya ke baterai positif, satu ke baterai negatif, ya. Jika jarum itu bergerak, maka menandakan apa? Relay dalam kondisi baik, ya, dalam kondisi baik. Demikian untuk pembelajaran langkah-langkah pemeliharaan kendaraan untuk kendaraan EV atau injeksi, ya. Diantaranya tadi untuk melakukan pengecekan fuse, pengecekan relay, kemudian untuk pengecekan dari oli, sensor, aktuator. Untuk sensor, ya, untuk aktuator, kemudian untuk olinya, ya, untuk baterainya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan melanjutkan dengan melakukan scanner. Terima kasih. Peralatan yang dipakai untuk tune up EV atau tune up injeksi, yang pertama ada scanner, ya, terdiri dari satu set scan, ada Bluetooth, ada scan-nya, kemudian ada kabel soket, ya. Soket-soket ini terdiri dari beberapa macam, ya, karena ada jenis-jenisnya, ada yang nomor 41, 21, 27, tergantung dari jenis kendaraan yang akan kita pakai. Jika kita memakai kabel soket, ya, jika kita memakai kabel soket, maka yang dipilih adalah soket yang sesuai dengan kendaraan yang akan kita pakai. Kemudian ada cas dari scan-nya sendiri, kemudian ada soket-soketnya, ya. Ini ada nomornya di situ, ya. Kemudian ada Bluetooth-nya. Ini untuk Bluetooth, ya. Kemudian untuk peralatan yang lain ada hand tool. Di sini ada hand tool. Ada beberapa set hand tool, ya, kunci soket yang sering digunakan, ya, biasanya untuk tune up kendaraan, ya. Ini untuk resetnya, kemudian tuas penerusnya, kemudian ini ada mata soketnya, kemudian ini universal, ini untuk ukuran kecil, ya. Kemudian hand tool yang lain adalah obeng, ada obeng plus berbagai macam ukuran,
ya. Kemudian ada kunci bintang, kunci L, ya. Kemudian ada bank negatif atau screwdriver, ya. Ini bank negatif, bank positif. Kemudian ini macam-macam dari L bintang. Kemudian peralatan yang berikutnya adalah handle yang kedua adalah ada tang, baik tang lancip, tang potong, kemudian tang betet, ya. Kemudian ada snap ring, ya. Snap ring macam-macam, ada yang lancip, ya. Kemudian ada yang untuk melepas dan untuk yang memasang. Kalau ini untuk melepas, ya. Kalau yang ini untuk memasang, karena ada yang in dan ada yang X, ada yang keluar dan ada yang masuk, ya. Ini. Kemudian ada beberapa cun atau paku, ya. Ada untuk cunnya, ini untuk penguncinya. Misalnya ini ada skrup dan seterusnya. Peralatan yang lain ada satu set kunci pas. Ini kunci kombinasi pas, ya. Kemudian ada L juga. Kemudian ini L-nya adalah L bintang, ya. Dilihat dari ujungnya. Kemudian ada macam-macam kombinasi, ya. Ini ujung dari macam-macam kombinasi skrunya, ya. Ada yang besar, ada yang kecil, satu set. Kemudian ada pembuka. Ini jenisnya untuk pembuka filter olinya adalah mangkok, ya. Kemudian ini untuk resetnya. Kemudian ada filter oli, ada multitester, ya. Kemudian di sini ada digital baterai tester, ya, untuk mengetes tegangan. Kemudian current, kapasitas, dropnya, kemudian untuk mengetahui pengisian. Kemudian ada fender cover. Kemudian ada hidrometer. Itu beberapa peralatan dari tune up. Kemudian kita untuk mengenal sensor, ya, untuk mengenal sensor. Di sini ada sensor IAT, intake air temperatur, kemudian ada ISC, kemudian ada MAP, manifold air pressure. Kemudian di sini ada aktuator di sini ada coil dan ada injektor. Ini injektor, ya. Ini injektor, ya. Ini filter udara, kemudian ini reservoir, radiator. Kemudian ketika kita disuruh untuk menunjukkan mana aktuator ini aktuator, coil dan injektor termasuk aktuator. Sensor, mana sensor? IAT, kemudian ISC, kemudian MAP, ya. Ini. Kemudian di kendaraan R3 IAT-nya ada di intake, ya, ada di intake, ya. Kemudian ini aktuatornya, injektor ini, ya. Untuk sensor-sensornya, ya. Oke. Kemudian pada saat kita melakukan perawatan, kita juga perlu melakukan pengecekan oli. Nah, untuk pengecekan oli kita tarik stick oli, ya. Kemudian kita bersihkan. Di sini nanti akan terlihat dua titik, ya. Ada dua titik. Titik yang bawah itu adalah untuk low, titik atas berarti up. Jika oli berada di bawah, titik bawah, berarti dia kurang. Tapi jika dia berada di atasnya titik upper, berarti dia berlebihan, ya. Untuk pengisian oli kita harus sesuai dengan petunjuk dari stik olinya ini. Kemudian di sini ada lubang untuk memasukkan oli baru, ya. Ini tutup olinya, ada simbol
Caretnya ya, ini caret tetesan oli, ada simbolnya. Ini tutup oli ya. Nanti kita masukkan oli baru di sini ya. Kemudian untuk pengecekan yang lain ya, untuk pengecekan tegangan baterai pada saat kita melakukan tune up, untuk melakukan pengecekan tegangan baterai, kemudian kapasitas baterai, pengisian baterai, dan drop baterai. Pada saat kita mengecek kendaraan EV, jika kendaraan itu tidak bisa di starter, maka dimungkinkan relay ST maupun fuse ST dalam kondisi yang bermasalah. Kita cari di tabel pada tutup fuse. Di sini ada kode ST ya, ada kode ST. Kode ST ini bisa dilihat. Oh, ini posisinya ada di 2 dari bawah. 2 dari bawah. Berarti posisinya di sini 2 dari bawah, 1 2. Nah, ini relay ST ya, 2 dari bawah berdasarkan petunjuk pada rumah fuse ST ya. Jika kendaraan itu bisa di starter tetapi tidak hidup mesinnya, kemungkinan ada trouble di fuse EV. Kita lihat fuse EV ya, fuse EV yang bertuliskan EV atau IG ya, maka kendaraan itu tidak bisa nyala padahal starter bisa hidup. Starternya bunyi tetapi engine tidak hidup, mesin tidak hidup, maka kemungkinan fuse IG maupun fuse EV bermasalah. Berdasarkan rumah fuse, posisinya ada di sini ya. Kita cabut, kemudian kita cek, kita cabut, kemudian kita cek ya, dengan klipnya kita cabut, misalnya fuse-nya yang bermasalah. Untuk kesabaran ya, setelah kita cabut nanti kita cek ya. Oke, karena ini tangan saya kena oli, agak licin ya. Ini untuk posisi fuse ya, kita cek. Jika fuse-nya dalam kondisi baik ya, langkah berikutnya adalah dicek relaynya. Relay di sini relay dari ST ya, relay dari ST maupun relay dari EV ya, dicari posisi relaynya. Nah, setelah relaynya sudah ketemu ya, IG di sini adalah 50 ampere, maka kita cek juga. Misalnya kita mengecek relay ya, dari beberapa kejadian relay ini biasanya ada yang terputus. Kita menggunakan multitester ya, multitester kita kalibrasi, kita selektor, kita arahkan ke kali 1, kita kalibrasi sebentar ya. Oke, setelah dikalibrasi oke, sudah 0, baru kita lakukan pengukuran ya. Tempelkan 2 kaki ini, satunya dapat ya. Jika jarum ini bergerak, maka relay dalam kondisi baik ya. Ini untuk mencari kontinuitas dari lilitan relaynya. Kalau kita ingin mencari saklarnya ini terhubung atau tidak, maka kaki saklar ini mendapat positif, kaki relay ini mendapatkan negatif, sehingga nanti pada saat kita ukur, kita posisikan
pada 50 ya. Kemudian kita hubungkan dua kabel, satunya ke baterai positif, satu ke baterai negatif ya. Jika jarum itu bergerak, maka menandakan apa? Relay dalam kondisi baik ya, dalam kondisi baik. Demikian untuk pembelajaran langkah-langkah pemeliharaan kendaraan untuk kendaraan EV atau injeksi ya. Diantaranya tadi untuk melakukan pengecekan fuse, pengecekan relay, kemudian untuk pengecekan dari oli, sensor, aktuator, untuk sensor ya, untuk aktuator, kemudian untuk olinya ya, untuk baterainya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan melanjutkan dengan melakukan scanner. Terima kasih.